Pada suatu hari, di hari yang baik, ada seorang cucu yang akan berkunjung kepada kakeknya. Nah, cucu itu bernama Efraim dan Manasye. Sebelum kakak melanjutkan ceritanya, kakak mengajak adik-adik untuk berdoa dulu ya. Sebelum mendengarkan dan melanjutkan ceritanya, kakak undang adik-adik untuk pejamkan matanya, lipat tangannya, dengarkan kakak berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh beribadah lagi dan berkumpul lagi lewat ibadah online ini. Walaupun lewat ibadah ini, kami tahu Tuhan selalu beserta kami. Bimbinglah kami agar baik dalam mendengarkan cerita dan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Setelah kita berdoa tadi, kakak mengajak adik-adik untuk membuka Alkitabnya. Dan kakak akan membacakan untuk adik-adik firman yang diambil untuk minggu ini, di mana terdapat di kitab Kejadian 48 ayat 1 sampai 14. 48 ayat 1 sampai 14. Judul perikopnya, Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang yang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.' Maka sekarang, kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, 'Siapakah ini?' Jawab Yusuf kepada ayahnya, 'Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini.' Maka kata Yakub, 'Dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka.' Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, 'Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu.' Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Jadi setelah kita sudah membaca firman yang untuk minggu ini, sekarang kakak akan melanjutkan cerita yang tadi. Kalau Efraim dan Manasye ingin mengunjungi kakek, ayah akan mengantar mereka. Nah, seperti di gambar ini ya adik-adik.
Ayah mempunyai sebuah kereta yang bagus yang ditarik seekor kuda. Betapa senang Efraim dan Manasye menaiki kereta itu. Kalau sudah sampai di rumah kakek, mereka memberi salam dan kakek mencium mereka. Mereka senang bertemu dengan kakek, bercerita dengan kakek, lalu bermain dan beristirahat di rumah kakek. Setelah sore, mereka pulang bersama ayah. Pada suatu hari, datang berita dari kakek bahwa kakek sakit. Ayah membawa Efraim dan Manasye menengok kakek Yakub. Waktu kakek Yakub mendengar bahwa cucu-cucunya datang, ia bangun dan duduk di tempat tidurnya. "Di mana ya cucu-cucuku?" tanya Efraim dan Manasye. "Kakek sakit?" Dan Yakub menjawab, "Ya, kakek sakit." Efraim dan Manasye sedih melihat kakek terbaring lemah di tempat tidurnya. Tetapi Tuhan tetap bersama kakek, jawab kakek Yakub sambil tersenyum. Mereka menemani kakek sampai sore. "Sudah waktunya untuk pulang, anak-anak," kata ayah mereka. "Tunggu dulu," kata kakek Yakub. Lalu kakek memanggil Efraim dan Manasye untuk mendekat. "Kakek akan berdoa untuk kamu berdua." Efraim dan Manasye berlutut di dekat kakek. Kemudian kakek Yakub meletakkan tangannya ke atas kepala mereka dan berkata, "Tuhan berkatilah Efraim dan berkatilah Manasye. Amin." Setelah itu mereka memeluk dan mencium kakek lalu pulang. Mereka senang karena Tuhan akan menjaga kakek di rumahnya. Mereka juga senang karena sudah didoakan dan diberkati oleh kakek. Tidak lama kemudian, kakek meninggal, pergi ke surga untuk tinggal bersama Tuhan Yesus di tempat yang indah. Jadi adik-adik, pada minggu ini, firman dan cerita bernilai kalau kita harus selalu bersyukur dan bersukacita apapun keadaan kita, baik senang maupun sulit. Adik-adik, setelah kita sudah membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita, waktunya kakak mengajak adik-adik di rumah untuk menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Imamat 26 ayat 12. "Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku." Kakak ulangi ya. "Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku." Sekarang kita sudah di akhirnya. Kakak mengajak adik-adik untuk berdoa lagi. Tutup matanya dan lipat tangannya. Dengarkan kakak berdoa. "Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan cerita. Biarlah cerita dan firman-Mu menjadi pembelajaran di hidup kami. Kiranya Engkau berkati kami, jagai kami, dan jagai kedua orang tua kami dalam mendidik kami, dan berilah kesabaran kepada mereka. Dan berkatilah kami sekeluarga agar dijauhkan dari virus corona. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu kami tahu Engkau begitu baik dan begitu indah. Terima kasih, hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sekian adik-adik cerita dan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Dadah.